Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia telah menciptakan mati dan hidup agar Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha mengampun. Kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Maka dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kualitas amal sebelum berbicara tentang kuantitas amal. Tatkala Fudail ibn Iyad rahimahullah ditanya tentang hal ini, beliau rahimahullah mengatakan ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan kualitas amalnya, baru kemudian kuantitas amalnya. Oleh karenanya, di antara mereka yang mendapatkan ataupun mereka yang akan mendapatkan amal yang terbaik, balasan yang terbaik dari keikhlasan dan juga sesuainya amal mereka dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang yang berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin agar supaya amalnya tidak keluar dari dua syarat diterimanya amal, yaitu tadi ikhlas dan kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara kiat, di antara cara agar kualitas amal kita menjadi yang baik atau terbaik, maka hendaknya kita sebisa mungkin menyembunyikan amal soleh kita. Oleh karenanya, di antara mereka yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang masuk dalam 7 golongan. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan amal soleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang akan menaungi mereka. Al-imamul adil, yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih, yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa rindu, terikat rindu dengan masjid. Kemudian selanjutnya, wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang saling mencintai, mereka bertemu di atas kecintaan kepada Allah dan mereka juga berpisah di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak atau dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, jabatan dan juga kecantikan. Kemudian laki-laki ini mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Diajak berbuat fahisyah, namun laki-laki ini mengatakan, sungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya, wa rajulun tasaddaq akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuh. Seorang laki-laki yang sedekah, dia sembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang mengingat Allah sendirian, kemudian berurai air matanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis tersebut ada beberapa amalan yang disembunyikan. Yang pertama, di sana ada rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut rindu dengan masjid. Dia ingin selalu bolak-balik ke masjid. Setelah pulang dari masjid ingin balik lagi ke masjid. Ingin menunaikan salat di masjid, berbanyak ibadah di masjid. Dia tidak mengumumkan kerinduannya tersebut kepada orang banyak. Namun Allah Maha mengetahui isi hati orang ini. Dia menyembunyikan perasaannya, betapa dia sangat rindu dengan masjid, tidak diumumkan. Sehingga ini menjadi amalan yang tersembunyi, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian si pelaku tersebut. Di sana juga ada rajulun tasaddaq akhfa, laki-laki yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya bahkan tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan jangankan orang lain, bahkan sebagian anggota tubuhnya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dalam hal ini tangan kirinya tidak mengetahui. Ya. Betapa antusiasnya laki-laki ini di dalam merahasiakan amal solehnya, sedekahnya. Kemudian yang terakhir di situ ada wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang ingat Allah sendirian, bukan di hadapan orang banyak. Kemudian dia menangis, berurai air matanya. Bukan menangis di hadapan manusia, tetapi menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amalan yang kita sebutkan tadi adalah amalan-amalan yang pelakunya akan dijamin mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat, di mana pada saat itu matahari begitu dekat dengan kita semuanya. Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi kamik dari mil atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa matahari didekatkan pada hari kiamat dari jarak makhluk itu 1 mil saja, begitu dekat. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dari sini hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam menyembunyikan amal soleh. Maka solat yang terbaik adalah setelah solat 5 waktu di masjid, adalah solat-solat sunnah yang dikerjakan di rumah, yang tersembunyi. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Rawahul Bukhari. Maka sungguh
Salat yang paling utama adalah salat seorang laki-laki, salat seseorang di rumahnya kecuali salat 5 waktu, kecuali salat wajib. Karena di rumah lebih tersembunyi, apalagi di kamarnya lebih tersembunyi lagi. Dan ini kualitasnya, kualitas yang lebih baik daripada jika sholat itu diketahui oleh orang lain. Pun demikian dengan sedekah. Sedekah yang tersembunyi adalah sedekatus sir. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna sedekatus sir tudfi'u ghadabar Rabb." Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa shahhahu Al-Albani. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan amarah Rabb, amarah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedekah dengan terang-terangan juga boleh asal ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kalian jelaskan atau sedekah kalian tidak disembunyikan, dilaksanakan dengan terang-terangan, maka itu sebuah kebaikan. Namun jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada fuqara, maka ini lebih baik bagi kalian. Dan Allah akan menghapuskan di antara dosa-dosa kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dari ayat ini kita bisa mengetahui ada 2 kualitas amal. Yang pertama, amal soleh yang dilaksanakan dengan terang-terangan dan di situ adalah ikhlas, maka ini baik. Yang kedua adalah sebuah kualitas amal soleh yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Dan ini adalah ikhlas, maka ini yang lebih utama, ini yang lebih baik. Bahkan di situ disebutkan ada jaminan wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dari sini kita bisa mengetahui, para hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya menyembunyikan amal soleh. Dahulu Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Auza'i dari beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar keluar di malam hari mendatangi sebuah rumah, namun diikuti oleh Thalhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu, setelah masuk rumah tersebut, sekejap Umar langsung keluar di malam gelap gulita tersebut. Akhirnya kemudian di pagi hari Thalhah penasaran mendatangi rumah tersebut. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang sudah tua dan buta, tidak bisa apa-apa. Sehingga kemudian Thalhah bertanya kepada wanita tua tersebut, siapakah atau apa gerangan yang diperbuat oleh seseorang yang masuk rumah ini semalam? Maka wanita yang sudah tua dan juga sudah buta tersebut tidak bisa apa-apa, hanya duduk saja, mengatakan, sungguh orang tersebut yang senantiasa memberikanku makanan, mencukupi kebutuhanku. Maka dari sinilah kita bisa mengetahui betapa Umar bin Khattab secara diam-diam di malam gelap gulita membantu wanita tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Ini menunjukkan betapa para salafus soleh, betapa antusias mereka di dalam menyembunyikan amal-amal soleh. Di dalam hadis juga disebutkan, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin soleh falyamal. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Maka dari sini kualitas amal soleh yang disembunyikan jelas berbeda, lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada amal soleh yang dilaksanakan secara terang-terangan. Kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian dengan seorang Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau terbiasa sholat malam dan menyembunyikan sholat malamnya. Menyembunyikan sholat malamnya. Sehingga tatkala berkumandang adzan subuh, beliau mengeraskan suaranya. Seakan-akan beliau baru bangun tidur. Sehingga orang lain tidak mengetahuinya, menangkap kesan bahwa Ayyub baru bangun tidur tatkala
adzan dikumandangkan, padahal beliau sudah dari tadi dan sudah melaksanakan qiyamul lail. Demikian betapa sungguh-sungguhnya para salafus saleh di dalam rangka menyembunyikan amal solehnya. Pun demikian Ayyub As-Sikhtiyani tatkala sedang membaca sebuah hadis misalkan, kemudian hatinya terenyuh dan ingin menangis tatkala membaca hadis tersebut, maka serta-merta dia memalingkan mukanya agar tidak diketahui oleh orang lain bahwa dia sedang menangis. Kemudian dia mengatakan, mengesankan bahwa dia seolah-olah sedang flu, dan kemudian mengatakan betapa beratnya flu itu. Beliau tidak berdusta, dia hanya mengatakan, atau beliau hanya mengatakan betapa beratnya flu itu. Ya, sehingga orang-orang mengiranya beliau Ayyub As-Sikhtiyani sedang terkena flu, padahal beliau sedang menangis. Kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian yang terjadi dengan Abul Hasan At-Tusi. Beliau masuk ke rumahnya membawa air. Orang-orang pada heran. Kemudian ada yang berani menanyakan kepada anaknya perihal Abul Hasan tersebut. Maka anaknya menjawab bahwa ayahnya tadi di dalam rumah menangis dan menangis. Kemudian dia segera mencuci mukanya dengan air tersebut dan bercelak sebelum keluar rumah, sehingga tatkala keluar rumah orang-orang tidak mengetahui bahwa sang ayah sehabis menangis di dalam rumah, sehingga menutupi tangisannya jangan sampai dilihat oleh orang lain. Dan ini lebih terjaga keikhlasan daripada kemudian sebaliknya. Pun demikian dengan Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Suatu ketika sekelompok penduduk Madinah senantiasa mendapatkan pasokan makanan dari seseorang, sehingga tatkala kematian Ali ibn Husain terputuslah pasokan makanan tersebut, dan orang-orang mengetahui akhirnya bahwa selama ini yang memasok makanan adalah beliau rahimahullah. Beliaulah yang selama ini memasok makanan ke mereka, sehingga tatkala meninggal kemudian diketahuilah di punggung dan di pundak Ali ibn Husain terdapat bekas memanggul bahan makanan ke rumah-rumah para janda dan orang-orang yang membutuhkan setiap malam. Demikian betapa kuatnya para salafus soleh menyembunyikan amal soleh mereka. Berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Sedikit-sedikit share. Ketika mau umroh share dulu. Ketika mau haji share dulu. Mau sedekah share dulu. Mau ini share dulu. Mereka begitu mudah men-share amal solehnya, sehingga kualitas amalan itu menjadi turun dan juga bahkan sangat rentan terkena riya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rizki keikhlasan kepada kita pada setiap amal soleh kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Maka hendaknya kita berhati-hati di zaman yang serba bermedsos ini, ya. Karena sungguh kita tidak menginginkan amalan yang kita lakukan kemudian menjadi sia-sia, menjadi tidak bermakna, terhapus pahalanya di sisi Allah SWT gara-gara terkena riya. Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah ta'ala bahwasanya setan itu tatkala tidak mampu membuat orang untuk terjerumus kepada riya, maka setan akan menjerumuskan seseorang amalannya yang tadinya terbaik menjadi tidak terbaik. Dengan cara apa? Misalkan dia melaksanakan amalan yang sembunyi-sembunyi, kemudian terus setan menggelitik orang ini, sehingga orang ini akhirnya berbicara kepada orang lain tentang amal solehnya, sehingga dari itu kemudian apa? Kemudian amal itu kualitasnya sudah turun. Yang tadinya amal sembunyi-sembunyi yang jelas pahalanya besar, menjadi amal yang tidak tersembunyi karena sudah diketahui oleh orang lain, karena dia mengkabarkannya kepada orang lain. Dan terus setan ini menggelitik dan menggoda orang ini, sampai kemudian orang ini juga berbicara lagi, namun dengan niatan riya, ingin dipuji, sehingga amal ini kemudian menjadi apa?
menjadi hangus di sisi Allah SWT. Padahal awalnya amalan ini tercatat sebagai amalan terbaik karena disembunyikan. Namun tatkala kemudian membicarakannya kepada orang lain, turun kualitasnya, dan kemudian membicarakannya kepada orang lain dengan niat riya, kemudian amal ini menjadi hangus di sisi Allah tanpa bekas, tanpa ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita sama-sama ikhwafidin azinul wa iyyakum menyembunyikan sekuat mungkin amalan kita, ya, sekuat mungkin. Karena sesungguhnya inilah amalan yang terbaik, amalan yang dimana seseorang hanya mengadu kepada Allah, hanya mengkhususkan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih walata umurina, Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al hadzal balada Indonesia baladan amina sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.